Kelahiran Pedang Iblis bab 2341 Kebanggaan. Serangan yang dilancarkan langit dan bumi tidak dapat dihindari. Penguasanya adalah seluruh dunia, sehingga mereka dapat dengan mudah mengisinya dengan kekuatan mereka. Tidak ada apapun di langit yang aman dari serangan mereka. Nuh mengetahui hal itu dengan sangat baik. Dia sudah terlalu lama menyadari masalah itu, tapi melihatnya dengan matanya sendiri melahirkan emosi yang tidak terduga. Dia bisa merasakan nalurinya berteriak ketakutan dan pikirannya memintanya untuk bersembunyi. Tetap saja, itu hanyalah reaksi naluriah yang disebabkan oleh indera yang sangat tinggi. Sisi sadar dari pikiran Nuh tahu bahwa melarikan diri bukanlah hal yang mungkin dilakukan ketika seluruh dunia telah memasuki medan perang. Apalagi Nuh sudah mencapai tahap solid. Itulah puncaknya, puncak perjalanan kultivasi. Dia tidak bisa menjadi lebih kuat dari itu, jadi dia hanya memiliki satu jalan tersisa untuk dilalui. Dia hanya bisa maju. Serangan itu terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan Nuh, tapi kejutan itu tidak menunda tindakannya. Kesadarannya tidak bisa berkembang di bawah serangan berat itu, tapi dia masih mengeluarkan ketajamannya. Tebasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Nuh dan ditembakkan ke depan untuk mengekspresikan ketajaman destruktifnya. Mendengkur muncul di tempat terbuka dan mengabaikan kerusakan yang dideritanya untuk melebarkan sayapnya dan melancarkan serangan kekerasannya. Parasit itu berkembang biak dengan liar, tidak peduli pada cabang-cabang yang roboh begitu menyentuh cahaya. Makhluk itu hanya mempunyai satu tujuan hidup, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Garis hitam mengisi celah di antara deretan tebasan dan menambah ketajaman pada area yang sudah penuh. Duanlong juga menyerap semampunya, dan materi gelap membantu sebisa mungkin. Serangan Nuh gagal untuk mengusir keseluruhan cahaya, tetapi serangan itu menggali banyak saluran ke dalam serangan mulus itu. Kegelapan meluas melalui susunan putih yang memenuhi dunia, dan semuanya akhirnya tersebar. Clarity kembali ke akal sehat Nuh dan mengizinkannya memeriksa area tersebut. Dia gagal menghantam langit dan bumi dengan ledakan kekuatan terakhirnya. Sebagian besar serangannya jatuh ke langit, tapi dia masih berhasil menurunkan keseluruhan sifat destruktif dari serangan putih. Namun demikian, sebagian dari cahaya yang sebagian padat itu telah menimpa Nuh. Energi kristal tidak hanya sangat tidak stabil dan keras. Itu juga merupakan hasil dari dua jenis bahan bakar yang luar biasa, jadi kekuatannya sudah pasti. Noah menemukan tubuhnya penuh dengan luka. Letaknya tidak dalam, namun mengeluarkan asap berbau yang mengisyaratkan sifat destruktif langit dan bumi. Energi mereka membawa sesuatu yang cukup beracun bagi makhluk yang berada dalam satu jalur, tapi kualitas itu membuatnya mudah untuk dilawan. Semburan singkat materi gelap keluar dari luka-luka Nuh dan menghilangkan semua kristal kecil yang mencoba menyerang bagian dalam dirinya. Potensi kemudian mengisi kegelapan halus, yang dengan cepat mengirimkannya ke berbagai aspek. Nuh sembuh dengan cepat, begitu pula teman-temannya. Mendengkur, Malam, Pedang, Duanlong, dan Safu mendapatkan kembali stabilitas struktural penuh dan bersiap untuk pertukaran berikutnya. Aku bisa melakukan ini, pikir Noah saat senyuman dingin muncul di wajahnya. Waktunya akhirnya tiba, dan Nuh merasa gembira. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk menghadapi seluruh dunia. Dia tidak perlu menahan apapun, tapi pertarungannya masih membawa masalah. Menangkis dunia pasti akan membuat Nuh memiliki potensi, tapi itu bukanlah strategi kemenangan. Dia perlu mengalahkan langit dan bumi, tapi itu bukanlah sasaran empuk. Menghancurkan sosok kristal bisa menjadi awal yang baik, tapi langit akan tetap ada di sekitarnya bahkan setelah pencapaian itu. Kenapa aku repot-repot dengan ini? Nuh sebagian mengejek dirinya sendiri di dalam pikirannya. Hancurkan kristalnya, hancurkan semua yang mereka lemparkan padaku. Hancurkan langit. Noah mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan rencana itu, tapi seorang familiar tiba-tiba mendarat di sampingnya sebelum berdeham. Noah merasa terpaksa menurunkan pedangnya, namun dia tetap mengangkat bahunya saat berbalik ke arah temannya. Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang, pewarisku? Iblis ilahi bertanya sambil memutar cangkir anggurnya. Apa yang Anda maksudkan? Nuh bertanya. Kamu bukan satu-satunya yang menentang langit dan bumi, kata iblis surgawi. Bukankah melawan mereka sendirian merupakan perilaku iblis sejati? Goda Nuh. Carilah sendiri, iblis ilahi tertawa. Nuh akhirnya mengalihkan perhatiannya kepada teman-temannya. Raja Elbas dan yang lainnya dengan hormat menghindari campur tangan dalam pertukaran sebelumnya, tapi mereka jelas ingin segera terjun ke pertarungan. Noah pun merasa sedikit terkejut melihat teman-temannya baik-baik saja. Serangan sebelumnya tidak meninggalkan tempat persembunyian di seluruh dunia, namun Raja Elbas dan yang lainnya tidak menderita luka apapun. Hal yang sama berlaku untuk tulisan emas di kejauhan. Pelio tampak diambang kelelahan, tapi dia berhasil melindungi mereka yang bersembunyi di dalam arai halus dengan bantuan Curse Reality dan yang lainnya. Kaisar juga baik-baik saja. Dia menderita luka-luka, tetapi para penggarap istimewa di sekitarnya jauh lebih buruk. Dia telah menggunakannya untuk melindungi dirinya dari serangan itu, jadi nyawanya tidak dalam bahaya.
Sulit untuk memeriksa area yang melewati es. Tanah beku itu muncul kembali segera setelah cahayanya menghilang, tapi Nuh percaya bahwa ular abadi masih baik-baik saja. Dia bisa mencium kehadirannya di alam yang lebih tinggi, jadi bisa diasumsikan bahwa Vesuvia dan Queen juga lolos dari serangan itu. Secara keseluruhan, adegan tersebut cukup positif dari sudut pandang Noah, namun juga menunjukkan makna yang lebih dalam. Para ahli utama di organisasinya bukan hanya ekspresi hebat dari peringkat ke-9. Mereka adalah pejuang yang mendapatkan tempat di pertempuran terakhir itu. Bukankah iblis seharusnya egois, keluh Nuh? Kamu ingin menjadi pemimpin, ejek Divine Demon. Kamu tahu apa saja yang tercakup di dalamnya. Noah menghela nafas sambil menggaruk sisi kepalanya dengan punggung pedang iblis. Bilahnya mengeluh, tapi itu juga menambah nilai pada pernyataan iblis-iblis dengan geramannya. Aku benar-benar tidak bisa bersenang-senang, Noah akhirnya mengumpat. Baiklah, mari kita selesaikan ini. Serangkaian sosok muncul di sekitar Nuh. Seluruh tim berkumpul, dan beberapa ahli tidak segan-segan mengkritik Nuh. Raja Elbas melontarkan ucapan yang jenaka, June langsung mengeluh, pencuri tertinggi berdiri di tengah, sedangkan kebodohan memulai dengan omong kosongnya. Serangan kami mencakup seluruh alam yang lebih tinggi, langit dan bumi mengumumkan, menyela pertengkaran itu. Pengelompokan tidak ada bedanya, kami selalu menyerang kalian semua pada waktu yang sama. Si bodoh dan beberapa anggota tim lainnya ingin menjawab, tapi Noah mengeluarkan suara gemuruh sebelum mereka bisa mengatakan apapun. Gelombang kebanggaan yang kuat menyertai seruan itu, dan seluruh alam yang lebih tinggi jatuh di bawah pengaruh ambisi Nuh. Bagian kecil dari kekosongan mulai bergerak dengan sendirinya. Mereka tidak meninggalkan lingkungannya, tetapi mereka berjuang untuk melepaskan diri dari susunan ruang waktu mereka. Potongan-potongan kehampaan ingin menjadi hidup, tetapi alam semesta tidak mengizinkannya. Untayan acak keinginan yang dihasilkan oleh ambisi Nuh tidak cukup untuk membuat kegelapan itu mendapatkan individualitas yang utuh. Tentu saja kekosongan bukanlah target utama Nuh. Ambisi yang mencapai kegelapan tidak lebih dari sisa dari apa yang dia kirimkan kepada teman-temannya. Raja Elbas, pedang suci, si bodoh, iblis ilahi, pencuri tertinggi, Alexander, Wilfred, dan June melihat ambisi mengelilingi dunia mereka dan meningkatkan properti mereka. Hanya berdiri di samping Nuh akan meningkatkan kekuatan mereka dan memberi mereka akses ke level superior. Kelahiran pedang iblis bab 2342 cemoohan. Langit dan bumi dapat menyaksikan terungkapnya dunia Nuh untuk pertama kalinya sejak terobosannya, namun mereka tidak sendirian di sana. Seluruh bidang yang lebih tinggi sepertinya menghentikan gerakannya untuk mengagumi gelombang ambisi yang memenuhi setiap sudutnya. Kekuatan tak berbentuk yang tampaknya tidak memiliki niat yang tepat menyebar ke seluruh alam yang lebih tinggi dan memberdayakan setiap makhluk atau materi yang berbeda. Bahkan para penggarap istimewa di sekitar Kaisar melihat sebagian dari keberadaan mereka bereaksi terhadap kekuatan itu. Ambisi Nuh tidak memihak, namun memiliki arah yang tepat. Ini mengungkapkan perjuangannya yang terus-menerus menuju bentuk-bentuk individualitas yang lebih tinggi. Bisa dibilang, itu adalah kekuatan yang membawa aspek paling mendasar dan sejati dari perjalanan kultivasi. Tentu saja ambisi Nuh tidak hanya membuat segala sesuatunya berusaha mencapai tujuan tersebut. Itu juga memberikan kekuatan yang diperlukan untuk melakukan lompatan itu selama target menerimanya. Sebenarnya, pengaruh baru Nuh tampaknya mampu mempengaruhi bahkan beberapa orang yang paling tangguh sekalipun. Masalah ini tidak berlaku pada Raja Elbas dan yang lainnya. Mereka telah lama mengakui Nuh sebagai pemimpin mereka, sehingga ambisinya memberdayakan mereka tanpa menemui perlawanan apapun. Namun, masalah muncul di kalangan petani yang mempunyai hak istimewa. Beberapa dari mereka sudah lama menjadi bagian dari langit, namun keraguan masih memenuhi pikiran mereka. Sangat mudah untuk mempertahankan pola pikir yang mantap ketika langit dan bumi adalah satu-satunya alternatif yang mungkin, namun semua itu terguncang sekarang setelah Nuh menunjukkan jalannya. Hanya Caesar dan beberapa penggarap istimewa lainnya yang tetap tidak terpengaruh sama sekali oleh ambisi Nuh. Yang terakhir mau tidak mau menatap dengan khawatir pada rekan-rekannya yang terombang-ambing oleh kekuatan yang menggoda itu, tetapi Caesar tetap tidak terpengaruh. Dia tidak peduli dengan kejadian itu, dan senyum lebarnya terus terpancar di wajahnya. Langit dan bumi seperti Kaisar. Mereka bahkan tidak melihat bawahannya terpengaruh oleh ambisi Nuh. Mereka terus menatap musuh sambil menunggu persiapan mereka selesai. Nuh dan yang lainnya tidak menyukai perilaku langit dan bumi, tetapi mereka tetap memanfaatkan kesempatan itu. Safu juga bergabung dengan grup sementara Snorre dan berbagai rekannya muncul di tempat terbuka untuk melepaskan ambisi mereka dan menyelaraskan diri dengan kekuatan Nuh. Gelombang ambisi baru menyelimuti kelompok tersebut dan memperdalam pemberdayaan yang diberikannya. Daratan menangis marah, mendengkur mendesis, dan Safu meraung untuk menyatakan kesiapan mereka. Parasit itu juga memekik sementara lebih banyak suara keluar dari tim, dan langit dan bumi mengerti apa maksudnya. Seluruh bidang yang lebih tinggi menyala ketika beberapa bola tidak stabil muncul di kehampaan.
Langit dan bumi telah memanggil versi yang lebih besar dari serangan mereka sebelumnya, dan mereka juga bergandengan tangan untuk menciptakan struktur di depan mereka. Tidak ada seruan perang atau kata-kata yang mendahului serangan. Bola yang tidak stabil melepaskan energinya dalam bentuk arus deras yang terbang ke arah acak sebelum menyatu menuju kelompok musuh. Bola sebelum langit dan bumi melepaskan kekuatannya pada saat yang sama, namun arusnya melesat ke depan, langsung ke arah kelompok tersebut. Nuh bersiap untuk menebas serangan itu, tetapi Raja Elbas menyelanya dengan melangkah maju. Hanya orang idiot yang memilih untuk menembus sesuatu yang sangat tidak stabil. Raja Elbas mendengus sementara sosoknya melangkah ke versi yang lebih kuat dari negara bagian kuasi peringkat 10 palsu. Raja Elbas melambaikan tangannya ketika arus putih hendak menimpa kelompok itu. Gerakan itu melahirkan selaput halus yang terbang ke depan dan menghadapi serangan musuh secara langsung. Membran halus hanya membawa sebagian kecil energi arus, namun berfungsi sebagai filter yang memisahkan kedua jenis bahan bakar. Serangan putih terpecah menjadi dua gelombang berbeda yang mengubah arahnya dan menghantam bagian serangan yang datang. Idiot denganku, Raja Elbas berteriak, dan iblis bodoh dan iblis mengikuti larinya sambil tertawa keras. Ketiga ahli itu terbang sedikit di atas kelompok dan berbalik menghadap tiga arah berbeda. Aura mereka meningkat ketika domain emas menyebar melalui kegelapan, dan tiga serangan keluar dari mereka. Divine Demon mengosongkan cangkirnya sebelum membuangnya. Benda itu mengembang hingga berubah menjadi wadah besar yang dilengkapi dengan kekuatan isap yang membelah berbagai arus. Kerutan muncul di wajah si bodoh sambil menatap berbagai arus. Babi itu tampak tenggelam dalam pemikiran dan rencana yang mendalam, namun wajahnya menjadi rileks ketika gelombang energi biru keluar dari tubuhnya. Di mana tangisanku yang hebat? Orang bodoh mengeluh sementara energi biru terbang ke depan dan menyelimuti seperempat bidang yang lebih tinggi dengan sifat baunya. Kentut bukanlah tangisan, Raja Elbas mengeluh sebelum memutar matanya ketika serangkaian kentut mulai bergema di mana-mana di dalam wilayah emas. Raja Elbas mengabaikan hasil itu dan merentangkan tangannya. Mahkotanya melebar hingga sebesar tubuhnya, dan segera terdengar suara dengungan. Suara dengungan menyebarkan ketidakstabilan di dalam berbagai arus putih dan memicu reaksi berantai yang tidak dapat dihentikan oleh langit dan bumi. Energi kristal semakin lemah saat terpecah menjadi dua kekuatan dasarnya dan menciptakan gelombang berbeda yang saling bertabrakan. Gelombang yang berakhir di antara awan biru langsung pecah, sementara gelombang lainnya mengalir ke ciptaan iblis ilahi. Sementara itu, Raja Elbas memanggil tombaknya dan mengarahkannya ke depan untuk melancarkan serangan api yang menyelimuti langit dan bumi. Energi yang membara tidak berhasil menyentuh sosok kristal itu. Tekanan dasar langit dan bumi menciptakan kemampuan pertahanan bawaan yang melindungi mereka dari serangan itu. Namun, berbagai sosok muncul di sekitar langit dan bumi saat mereka tetap terbenam dalam energi yang membara. June melemparkan tombak yang berderak, Wilfred membanting kedua tangannya ke depan, dan Alexander melancarkan teriakan yang membawa ratusan suara berbeda. Sword Saint membiarkan serangan itu menembus area aman langit dan bumi sebelum melepaskan tebasan tipis yang mengenai bagian tengah kepala mereka. Pencuri tertinggi menunggu semua itu terungkap sebelum menutup matanya dan melepaskan lautan kemampuan biru yang jatuh di area tersebut. Safu dan daratan tiba tepat setelahnya, dan teman-teman Nuh lainnya mengikuti. Langit dan bumi jatuh di tengah lautan kemampuan, namun serangan belum berakhir. Nuh muncul di antara kekacauan yang ditimbulkan oleh teman-temannya. Gelombang energi warna-warni menghantam tubuhnya dan mencoba mendorongnya menjauh, namun kekuatan fisiknya memungkinkan dia untuk tetap di tempatnya. Kekacauan itu luar biasa dahsyatnya, namun langit dan bumi tampak kebal terhadapnya. Mereka berdiri di tengah laut sementara retakan kecil terbuka pada kristalnya. Mereka menderita kerusakan, tetapi perhatian mereka hanya tertuju pada Nuh. Apakah kamu berencana menghancurkan kami seperti ini? Langit dan bumi dicemooh. Kekacauan di sekitar mereka biasanya mengganggu suara mereka, tetapi Noah tetap mendengarnya dan memilih untuk mengabaikannya. Noah menyatukan tangannya, dan materi gelap menyelimuti pedangnya untuk membuatnya menyatu menjadi satu struktur. Sifat yang berbeda keluar dari tubuhnya saat dia mendapatkan kekuatan dari teman-temannya, dan garis hitam keluar dari dirinya tanpa memerlukan gerakan khusus apapun. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2343 Batu Loncatan. Suara pecah menyebar ke seluruh bidang yang lebih tinggi. Tebasan Nuh menyebarkan energi kacau di area tersebut, mengungkapkan keadaan baru langit dan bumi. Kondisi sosok kristal itu semakin memburuk. Retakan memenuhi permukaannya dan menciptakan pemandangan yang melelahkan. Namun garis hitam yang membentang dari atas kepala hingga ujung selangkangan tetap menjadi luka yang lebih mencolok. Tetap saja, semua itu tidak ada apa-apanya di depan sumber suara yang pecah. Inti putihnya masih berputar, tetapi retakan muncul di permukaan halusnya. Energi yang sangat besar dalam inti putih telah menciptakan suara yang dapat mencapai setiap sudut bidang yang lebih tinggi, namun kejadian tersebut tidak berakhir di situ. Bola yang berputar terus mengirimkan bahan bakar dan makna ke kristal, namun proses tersebut hanya memperburuk kondisi kerusakannya.
Noah dapat merasakan bahwa sosok kristal secara keseluruhan tidak akan bertahan lama. Pemahamannya tentang kehancuran mengatakan hal itu kepadanya, tetapi dia tidak akan menunggu sampai saat itu tiba. Serangkaian garis hitam keluar dari tubuh Noah saat dia mengangkat pedangnya, dan tebasan yang lebih besar terbang ke depan setelah dia menyelesaikan serangannya. Langit dan bumi menjadi mangsa serangan tanpa henti, dan suara-suara yang lebih menghancurkan terdengar. Raja Elbas dan yang lainnya tidak menunggu giliran. Mereka mendekati area tersebut dan mulai melancarkan serangan terbaik mereka. Domain emas berusaha menambahkan beberapa koordinasi pada serangan, tapi itu saja tidak bisa menghentikan teknik untuk melahirkan kekacauan yang kacau. Segalanya menjadi lebih buruk ketika Safu memangkas daratan menuju area yang berantakan. Serangan besar-besaran yang keluar dari makhluk cacat itu menelan serangan gabungan dan menciptakan sungai hitam yang mencapai langit jauh. Noah dan yang lainnya bersiap untuk melancarkan serangan lainnya, tetapi serangkaian lingkungan yang tidak stabil memenuhi bidang yang lebih tinggi dan memaksa mereka untuk berkumpul. Raja Elbas memanggil pertahanan spesifiknya, dan segalanya menjadi putih. Mereka membaik, komentar Raja Elbas sambil matanya mengamati riak di penghalang halusnya. Kita bisa menangani semua ini. Si bodoh memekik sambil membuka mulutnya untuk melepaskan rasa laparnya, tapi Raja Elbas menamparkan keningnya sebelum bisa melukai penghalang. Saya lapar, kebodohan itu mengeluh, dan diskusi dimulai, tapi Nuh mengabaikan semua itu. Perhatian Nuh beralih ke energi kristal yang jatuh pada penghalang. Raja Elbas telah memperbaikinya untuk bertahan melawan kekuatan baru yang mengalir melalui serangan itu, tapi peringatannya tetap tepat sasaran. Energi kristal terlalu tidak stabil untuk menjadi produk akhir. Langit dan bumi mungkin menggunakan pertempuran itu untuk menyempurnakan bahan bakar baru mereka dan mendapatkan kekuatan untuk mencapai peringkat ke-10. Batu loncatan, pikir Noah sebelum melangkah maju untuk menepuk bahu Raja Elbas. Beri aku waktu sebentar, Raja Elbas mendengus. Aku memastikan si idiot ini tidak menghancurkan satu-satunya bentuk perlindungan kita. Pembela itu membosankan. Orang bodoh mengeluh sambil melepaskan rasa laparnya, tapi Raja Elbas segera memindahkan pengaruh itu. Kenapa kamu sangat menyebalkan? Raja Elbas mengutuk. Babi itu benar, kata Noah, dan semua orang di tim menoleh ke arahnya untuk menunjukkan wajah terkejut mereka. Bahkan Safu membuka mulutnya dengan takjub. Buka jalan, Noah menjelaskan sebelum pertanyaan menghampirinya. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil inisiatif apapun. Raja Elbas tidak mengeluh. Sebenarnya dia langsung setuju dengan Noah, tapi masalahnya tetap ada. Seluruh bidang yang lebih tinggi telah berubah menjadi putih karena arus deras yang melewatinya, dan menembusnya akan sangat sulit. Saya bisa membuka jalan, Raja Elbas mengungkapkan, setidaknya sebagian. Babi, temukan penguasanya dan makan apa saja sebelum mereka, perintah Nuh. Nuh akhirnya mengakui kehebatanku, kata si bodoh dengan bangga sambil mengangkat kepalanya. Noah, panggil Raja Elbas. Ini melampaui kebodohannya. Ada terlalu banyak kekuatan yang akan datang. Kalau begitu, wujudkanlah. Noah mengangkat bahunya sebelum mengabaikan seluruh masalah dan mengarahkan pedangnya ke depan untuk mempersiapkan momennya. Aku tidak akan tinggal diam, June mengumumkan sambil mendekati sisi Noah dan memanggil tombaknya. Saya harus berada di sana karena alasan yang jelas, seru pencuri tertinggi saat dia mencapai Noah. Saya juga lelah bertahan, lanjut Divine Demon sambil bergabung dengan tim penyerang. Sword Sein mundur untuk mencapai daratan yang cacat. Kekuatan perak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti makhluk itu untuk mempersiapkan serangan yang akan segera terjadi. Raja Elbas ingin mengutuk, tetapi Alexander mendarat di sampingnya dan mengangguk padanya. Raja Elbas memutar matanya, tapi dia akhirnya melaksanakan perintah itu. Domain emas menebal dan menyatu dengan penghalang halus, mendorong ujung-ujungnya ke depan untuk memperluas pengaruhnya. Kebodohan melepaskan rasa laparnya, dan Raja Elbas menambahkan kekuatan kuasi peringkat 10 palsu ke dalam pengaruh itu. Rasa lapar berubah. Itu tetap menjadi bagian dari kekuatan babi, tapi Raja Elbas membentuknya tanpa mengubahnya menjadi salah satu tekniknya. Api acak muncul dalam energi halus itu, tetapi warna biru dan baunya yang menyengat mengungkapkan sumber aslinya. De Fuleri tampak terkejut dengan reaksi itu, namun ia menyembunyikan perasaan itu di balik sikap bangganya yang ikonik. Raja Elbas tidak mengatakan apapun meskipun prosesnya sangat melelahkannya. Dia pada dasarnya telah mendorong negara bagian kuasi peringkat 10 palsu pada babi tanpa mempengaruhi dunianya. Domain emas akhirnya diterapkan yang memberdayakan rasa lapar di jalur antara tim dan penguasa. Sepotong energi putih segera menghilang, tetapi beberapa arus tetap ada. Namun, Nuh tetap berhasil menembus penghalang halus itu, dan teman-temannya mengikutinya dari dekat. Nuh lebih cepat dari mereka semua, dan benturannya dengan sisa arus putih memenuhi seluruh saluran dengan energi gelapnya. Kekuatan Nuh sepertinya meledak pada saat itu. Berbagai tangisan keluar dari tubuhnya saat teman-temannya menambahkan kemampuan mereka pada serangannya. Pedangnya menembus arus putih dan memungkinkan dia untuk maju,
dan sosok familiar akhirnya muncul dalam penglihatannya. Pilihan cerdas, komentar langit dan bumi sebelum serangan Nuh mendarat pada mereka. Tebasan itu menembus kristal yang retak dan memisahkan langit dan bumi dari tubuh bagian bawahnya. June dan Divine Demon tiba sedetik kemudian dan melancarkan serangan mereka terhadap sosok cacat itu, menghancurkan sebagian besar lapisan luarnya. Pencuri tertinggi mengubah dirinya menjadi sosok hantu yang dapat menembus energi kuat yang dilepaskan selama serangan. Tubuhnya juga terbang melintasi langit dan bumi, menghilangkan inti putihnya dalam prosesnya. Sebuah kekuatan yang tak terhentikan menembus energi kekacauan dan membersihkan area tersebut. Serangan Wilfred gagal mencapai langit dan bumi, namun membuka jalan untuk serangan berikutnya. Raja Elbas memanggil bola raksasa dan melemparkannya ke sisinya. Alexander meraih item tersebut sebelum mengeluarkan serangkaian tangisan mengerikan yang membuat kekuatan fisiknya mencapai puncaknya dan memungkinkannya melakukan lemparan yang luar biasa. Bola raksasa itu menghilang sebelum muncul di dalam sisa-sisa sosok kristal. Sebuah ledakan besar terjadi dan membuat seluruh dunia berguncang, namun semburan berwarna perak dan hitam masih mencapai area yang ditargetkan untuk melepaskan ketajaman destruktifnya. Kekosongan ini menjadi mangsa ketidakstabilan yang disertai kekerasan. Serangan gabungan itu terlalu kuat bahkan untuk susunan ruang waktu yang unggul itu. Gelombang mental menjadi tidak dapat memasuki ruang yang ditargetkan karena kekacauan yang memenuhi strukturnya. Nuh ingin melancarkan lebih banyak serangan, tetapi dia tahu bahwa kekosongan yang tidak stabil akan mengganggu kekuatan mereka. Teman-temannya juga memahami bagian itu, jadi mereka menunggu semuanya menjadi stabil. Beberapa keluhan ditujukan kepada pencuri tertinggi, tetapi pencuri tertinggi mengabaikannya saat dia mempelajari inti putih di tangannya. Dia tampak sangat puas dengan hasil jarahannya, tetapi datangnya tawa yang akrab membuatnya menyimpan barang itu di dalam sosoknya. Tawa mengerikan keluar dari langit dan memenuhi bidang yang lebih tinggi, memulihkan stabilitasnya dan membawa cahaya ke area yang ditargetkan. Energi kacau itu menyebar, hanya memperlihatkan debu dan kristal yang hancur. Nuh dan yang lainnya telah menghancurkan tubuh langit dan bumi. Namun sosok serupa muncul dari lapisan putih dan maju melalui kehampaan. Para penguasa telah memanggil lebih banyak avatar mereka yang luar biasa, dan avatar mereka tidak ragu-ragu untuk mengulangi tawanya. Bagus, bagus, langit dan bumi berbicara melalui berbagai avatar mereka. Teruslah lawan kami, jadilah batu loncatan seperti yang Anda inginkan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2344 Prediksi. Nuh memeriksa berbagai sosok kristal yang keluar dari langit. Mereka identik dengan tubuh yang baru saja mereka hancurkan, namun energi yang mengalir di dalamnya terasa sedikit lebih kuat. Kami senang Anda mencapai level ini, langit dan bumi berbicara melalui berbagai tubuh mereka. Jika tidak, akan memakan waktu cukup lama untuk menyempurnakan energi baru kami. Anda dapat mencapai tujuan Anda sekarang. Kedatangan berbagai figur kristal tidak terlalu mengejutkan kelompok tersebut dan bahkan tidak menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan. Ambisi Nuh telah mendorong kekuatan semua orang melewati batas normalnya, sehingga tubuh luar biasa itu tidak tampak mengancam seperti sebelumnya. Namun, unjuk kekuatan tersebut menyoroti masalah yang selalu disadari oleh Nuh dan beberapa orang lainnya. Cadangan energi langit dan bumi sangat besar dan tidak memiliki titik lemah yang jelas. Mustahil untuk menargetkan mereka ketika mereka berada di langit. Sejujurnya Nuh tidak tahu harus berbuat apa, begitu pula Raja Elbas. Keduanya bahkan bertukar pandang yang menunjukkan ketidakberdayaan mereka. Mereka mempunyai pilihan yang terbatas dalam situasi tersebut, dan hanya satu yang terdengar masuk akal. Kita mungkin perlu terus melakukan ini untuk sementara waktu, saran Raja Elbas akhirnya. Nuh tahu bahwa rekannya benar, namun hal itu tidak menyelesaikan masalah. Pertarungan yang berkepanjangan akan memungkinkan langit dan bumi menyempurnakan energi kristal mereka. Terlebih lagi, daratannya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, kurangnya alternatif mendorong Nuh mengambil kesimpulan yang biasa. Dia dan teman-temannya harus memberikan semua yang mereka miliki, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang tewas dalam prosesnya. Bagaimanapun, itu adalah medan perang terakhir. Marcella dan ular abadi tidak dapat menghindari pertunjukan kekuatan besar-besaran dari langit dan bumi. Serangan itu menutupi seluruh bidang yang lebih tinggi, dan es tidak dapat menghentikannya. Situasinya semakin memburuk ketika langit dan bumi memanggil banyak avatar. Penambahan berbagai benda memungkinkan para penguasa menyalurkan lebih banyak kekuatan dan mengentalkan jumlah energi kristal yang memenuhi bidang yang lebih tinggi. Marcella dan ular abadi tidak mampu menghentikan serangan itu, tetapi ketangguhan mereka yang luar biasa memungkinkan mereka pulih dan melanjutkan pertempuran dalam waktu singkat. Es juga selalu muncul kembali untuk memisahkan mereka dari pertarungan utama, namun hal itu perlahan mulai berubah. Badan tambahan memungkinkan langit dan bumi melancarkan serangan yang bisa bertahan lebih lama. Terlebih lagi, Noah dan yang lainnya hanya terkena dampak sebagian kecil dari serangan besar-besaran tersebut, sehingga Marcella dan ular abadi seringkali mengambil posisi bertahan.
Saat Nuh dan timnya mulai melakukan serangan balik, semakin banyak area di tingkat yang lebih tinggi yang mendapatkan kejelasan. Namun, arus putih acak terus mengalir kemana-mana, sehingga es tidak pernah berhasil terbentuk kembali sepenuhnya. Marcella dan ular abadi juga tidak berhenti bertarung, namun perubahan pemandangan mengganggu langkah mereka yang biasa. Kerusakan yang ditimbulkan oleh arus putih membuka jalan abadi melalui es yang ingin digunakan Marcella, namun ular abadi tidak pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Hal ini biasanya akan mendorong Marcella untuk mengembalikan fokusnya pada ular tersebut, tetapi ular tersebut memecahkan masalahnya untuknya. Ular abadi memperhatikan Nuh dalam salah satu serangannya yang sembrono, dan pemandangan itu langsung mengubah prioritasnya. Menentang iblis, ular abadi berteriak ketika melihat sekilas Nuh bertarung melawan sekelompok sosok kristal. Rupanya Nuh mengabaikan panggilan itu, dan arus putih segera menyembunyikan sosoknya lagi. Ular abadi juga menemukan serangan terbang melalui celah esnya dan mendarat di tubuhnya, namun luka parah yang ditimbulkannya tidak mengalihkan perhatiannya dari sasarannya. "Menurutmu kemana kamu akan pergi?" teriak Marcella sambil meluncurkan tombak besar yang terbuat dari akar dan dahan ke arah ular itu. Tombak itu menusuk ular abadi dan mencoba melumpuhkannya. Bunga dan tanaman juga tumbuh dari permukaannya untuk membuat sangkar. Tetap saja, makhluk itu melepaskan diri dari serangan itu dan mengeluarkan desisan yang mempengaruhi es di area tersebut. Es ular abadi memiliki kemampuan bawaan yang sama dengan yang mempengaruhi tubuhnya. Benda itu tidak akan hilang kecuali makhluk itu menginginkannya, tapi alasan untuk menghilangkannya akhirnya muncul. Lapisan beku yang sangat besar itu pecah ketika tubuh ular yang cacat itu menghantamnya. Es yang hancur menimpa makhluk itu, dan bahkan bongkahan yang dihancurkan oleh arus putih muncul kembali untuk bergabung dalam proses tersebut. Marcella ingin menghentikan tekniknya, tapi dia menahannya. Jalan menuju langit dan bumi akhirnya terbuka, jadi dia membiarkan ular abadi melakukan apa yang diinginkannya. Semua es di area tersebut berkumpul menuju ular abadi untuk menciptakan baju besi beku yang sangat besar. Setelah tekniknya stabil, makhluk itu menjadi hampir sebesar daratan, dan larinya menuju medan perang Nuh menghasilkan badai yang melanda kemana-mana. Tuduhan ular itu sangat sembrono, namun sifat abadinya sangat mustahil untuk dilawan. Serangan putih menimpa armor yang membeku dan menembus tubuhnya, tapi kecepatan larinya tidak pernah melambat. Bagian yang hilang itu bahkan muncul kembali segera setelah energi kristal meninggalkan area tersebut. Marcella memeriksa sprint selama beberapa detik sebelum memanggil serangkaian bunga. Langit dan bumi tidak akan mempedulikannya, jadi dia perlu melindungi dirinya dari serangan kulit putih, tapi kejadian aneh mengganggu tekniknya. Suara pecah terdengar di dekat Marcella dan memaksanya berbalik. Pecahan hitam dan ungu beterbangan kemana-mana saat tiga sosok muncul di antara mereka. Decumia, Vesuvia, dan Queen kembali ke pesawat yang lebih tinggi, dan tidak satupun dari mereka mengalami luka-luka. "Di Kumia," Marcella langsung menelepon. "Langit dan bumi sedang habis-habisan. Ayo bantu mereka." Decumia melirik temannya sebelum berbalik ke arah Vesuvia. Ekspresinya menunjukkan keraguan yang mendalam, tapi sebuah pertanyaan akhirnya keluar dari mulutnya. "Berapa banyak kebenarannya? Siapa tahu?" Vesuvia terkikik. "Berhenti main-main," perintah Decumia. "Aku tahu kamu tidak mempengaruhi prediksi itu. Akankah itu benar-benar terjadi?" Decumia tampak berbeda dibandingkan dengan dirinya yang biasanya. Dia begitu serius sehingga bahkan lawan-lawannya pun merasa perlu untuk menjawab pertanyaan tersebut secara memadai. "Silakan," Ratu menghela nafas. "Aku benar-benar tidak tahu," Vesuvia mengakui sambil tersenyum rumit. "Tetap saja, kamu sudah melihatnya, jadi itu punya peluang untuk menjadi nyata." Jawabannya tidak memuaskan Decumia, tapi dia tetap menurunkan pandangannya untuk berpikir. Marcella bisa melihat konflik di wajah temannya, tapi dia tidak bisa membiarkan masalah itu terjadi dalam situasi itu. "Decumia, apa yang kamu lakukan?" Marcella menelepon. "Apakah kamu lupa posisimu?" Decumia mengangkat pandangannya untuk mempelajari pertarungan terakhir. Kekacauan murni bersinar di matanya, tapi dia tidak merasa tertarik olehnya. Pikiran yang jauh lebih dalam mengalir dalam benaknya dan membuatnya kehilangan minat pada adegan itu. "Aku akan tinggal di sini," kata Decumia akhirnya. "Saya ingin melihat masa depan dengan mata kepala sendiri." Marcella hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Decumia tidak pernah menjadi kultivator dengan hak istimewa yang paling cerdas, tetapi dia selalu dapat diandalkan dalam pertempuran. Namun, dia memutuskan untuk tetap berada di pinggir lapangan saat itu. "Sepertinya kita punya lawan baru," goda Vesuvia. "Menurutku kita tidak akan melakukan pertarungan yang layak," seru Ratu, dan seluruh area tiba-tiba menyala. Tidak butuh waktu lama sebelum semuanya menjadi putih dan memaksa mereka untuk memanggil kemampuan bertahan. Kelahiran Pedang Iblis bab 2345 sasaran. Cahaya putih memenuhi setiap sudut pandangan Nuh. Dia kehilangan jejak teman-temannya, tetapi serangan itu tidak memungkinkan dia untuk mencari mereka. Meski begitu, dia tidak mengkhawatirkan mereka.
Pikirannya hanya mempunyai pikiran-pikiran kekerasan yang terbang di dalamnya. Semburan materi gelap yang ganas melesat ke segala arah saat Nuh maju terus. Kesadarannya tidak bisa berkembang di tengah kekacauan itu, tapi kehancurannya memberinya jalan untuk diikuti. Akar menembus kulit Nuh dan menyelimutinya dengan baju besi berbahaya yang seringkali hancur karena kekuatan energi kristal. Parasit tersebut menyelamatkannya dari banyak cedera serius, tetapi parasit tersebut tidak selalu dapat menahan apa yang jatuh di permukaannya. Malam juga membantu selama pengisian daya. Garis hitamnya memiliki efek menusuk yang tepat, sehingga menciptakan jalur utama yang diikuti Nuh. Teman-temannya melakukan yang terbaik untuk membuatnya selamat dari serangan orang kulit putih, dan serangannya tidak pernah berhenti. Sosok kristal yang familiar akhirnya muncul di balik kekacauan putih itu. Noah tidak ragu-ragu untuk mengisi pusat kekuatan tertentu dengan potensi, dan beberapa kemampuan pertahanannya melemah selama upaya tersebut. Parasit itu berhenti menusuk kulitnya, mendengkur tidak lagi mengirimkan suar secara acak, dan bahkan naik menghentikan serangannya yang tiada henti. Nuh harus menggunakan tubuhnya untuk menahan badai putih, tetapi kekuatan fisiknya yang luar biasa memungkinkan dia bertahan selama beberapa detik. Waktu itu sudah cukup bagi Nuh. Sebagian besar kemampuan ofensifnya berkumpul di lengan dan pedangnya sementara energi kristal menembus kulitnya. Kehancuran bawaan yang terpancar dari sosoknya semakin intensif saat dia mengumpulkan kekuatan, dan sekelilingnya menjadi gelap saat dia melancarkan serangannya. Badai putih di sekitar Nuh lenyap saat dia mengayunkan pedangnya ke depan. Semburan energi tajam keluar dan berubah menjadi garis hitam pekat yang mendarat di sosok kristal di depan dan menembus kulitnya. Garis tersebut membawa kehancuran yang cukup untuk menembus kristal dan mencapai inti putih di belakangnya. Serangan tersebut telah kehilangan terlalu banyak momentum selama penerbangan, namun masih dapat menimbulkan ledakan. Masa kekuatan penghancur yang kacau meledak di hadapan Nuh dan mengirimkan beberapa kristal berasap ke arahnya. Beberapa akhirnya menikamnya, tetapi yang lain hanya menimbulkan suara dentang ketika mendarat di kulitnya. Energi kekacauan menyelimuti Nuh, tetapi lebih banyak potensi mengalir ke tubuhnya sebelum dia melambaikan tangannya. Gerakan itu membubarkan badai yang berantakan dan memungkinkan dia melihat hasil serangannya. Sosok kristal yang cacat menjadi terlihat, tetapi benda itu tidak menunjukkan jejak kehidupan apapun karena hancurnya inti putihnya. Potensi baru mengalir di dalam kegelapan yang sangat halus, tetapi Nuh hampir tidak peduli dengan kejadian tersebut. Dia mencoba memeriksa sekelilingnya selama beberapa detik, tapi dia hanya bisa melihat arus putih mengalir kemana-mana, jadi dia segera menutup matanya. Langit dan bumi semakin kuat, namun hal yang sama juga terjadi pada Nuh dan teman-temannya. Terlebih lagi, Noah sudah bisa melukai kristal tersebut setelah terobosannya, jadi titik awalnya ternyata sedikit lebih tinggi dari para penguasa. Badan kristal bahkan tidak membaik selama proses tersebut. Langit dan bumi memberi mereka energi yang lebih baik, namun stabilitas strukturalnya tetap tidak berubah. Noah dan yang lainnya hanya perlu khawatir tentang serangan kuat yang menghadang mereka. Nuh membenamkan dirinya dalam pikiran kekerasannya sementara warna putih membentang ke arahnya. Beberapa arus acak bahkan mendarat di tubuhnya dan membuka luka, tapi dia mengabaikan segalanya untuk mendengarkan kehancurannya. Akhirnya, amarahnya semakin memuncak dan mendorongnya untuk terbang ke arah tertentu. Naluri Nuh memberitahunya di mana dia harus melancarkan kehancurannya, dan dia tidak ragu-ragu untuk mendengarkannya. Noah melesat ke depan, mengandalkan teman-temannya dan kehancuran bawaannya untuk membuka jalan menuju target barunya. Suar emas memotong jalannya di beberapa titik dan memperlihatkan Raja Elbas di kejauhan, sibuk membakar sosok kristal. Hal serupa terjadi segera setelah itu karena ledakan besar bunga api yang terjadi di bawahnya, tapi tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Mengkoordinasikan serangan terhadap banyak sasaran dan di tengah kekacauan itu adalah hal yang mustahil. Tim Nuh mengetahui hal itu, jadi para ahli menempuh cara mereka sendiri untuk menangani musuh apapun yang mereka temukan. Noah berakselerasi saat dia merasakan targetnya sudah dekat. Kulitnya bahkan mulai menangkis serangan dengan sendirinya karena kegembiraan yang melewatinya. Seluruh keberadaannya berubah menjadi senjata yang dimaksudkan untuk mengalahkan langit dan bumi. Namun desisan keras tiba-tiba mencapai telinganya dan mengalihkan perhatiannya. Sesosok raksasa menembus badai putih di sebelah kiri Nuh dan menabraknya sebelum dia bisa berbuat apa-apa. Es memenuhi pandangan Nuh dan berusaha membingungkannya, tetapi suara berikutnya menghilangkan segala keraguan. Menentang iblis, ular abadi mendesis. Aku datang untuk membunuhmu, ular bodoh. Noah mengutuk sementara ular abadi mendorongnya ke dalam badai putih. Energi kristal melukai Nuh dan ular abadi, tetapi ular abadi tidak peduli dengan luka itu. Ia ingin mendorong Noah dan menghempaskannya ke langit, tetapi mengatasi kekuatan fisiknya ternyata terlalu sulit. Ular abadi perlahan berhenti, dan ledakan materi gelap menyusul. Nuh melepaskan gelombang kekuatan penghancur untuk mengurangi jumlah arus putih di area tersebut dan menciptakan situasi di mana dia dapat berbicara.
Kamu berani menentangku? Ular abadi berteriak, tidak peduli bahwa segala sesuatu dalam penglihatannya telah menjadi gelap. Sungai perak keluar dari mulut makhluk itu. Daratan beku yang sangat luas mulai terbentuk, namun area yang ditempati oleh energi destruktif Nuh tetap kebal terhadap serangan tersebut. Sebuah kekuatan yang tak terhentikan akhirnya mendarat di helm beku ular itu. Makhluk itu mendesis marah, namun Noah tetap mencoba berbicara dengannya. Tidak bisakah kamu menyadari situasi yang kita hadapi? Saya tidak peduli, ular abadi mendesis. Mati dan jadilah makananku. Lebih banyak cairan perak keluar dari mulut ular itu, tetapi Noah berteleportasi di dahinya untuk mengangkat kepalanya. Makhluk itu tidak dapat melawan gaya tarikan itu, dan esnya akhirnya mengembang menuju target yang ditemukan Nuh sebelum serangan sebelumnya. Sosok kristal yang muncul di balik energi putih melancarkan serangan tepat ke arah serangan yang datang. Cairan perak itu melesat ke segala arah saat semburan kristal menembusnya dan mencapai sumbernya. Noah menarik ular abadi di depannya untuk membuatnya menahan serangan yang datang. Energi kristal menembus makhluk itu dan armor yang membeku, tapi kerusakan itu segera menghilang dan memberikan perlindungan yang tepat. Lawan aku, perintah ular itu, tidak peduli dengan lubang yang dibuka oleh energi kristal. Aku agak sibuk sekarang, dengus Noah sambil menendang armor beku itu untuk meluncurkan ular itu menuju sosok kristal di kejauhan. Langit dan bumi hanya perlu mengangkat tangan untuk memblokir ular besar itu, tetapi kegelapan segera memenuhi pandangan mereka. Pedang raksasa menembus armor beku dan makhluk itu sebelum mendarat di atas kristal untuk melepaskan kekuatannya. Sebuah luka dalam terbuka di pinggang tubuh kristal itu. Pedang itu tidak bisa menembusnya dari sisi ke sisi, tapi itu cukup merusak inti putihnya hingga menyebabkan ketidakstabilan yang tak terhentikan. Ketika rotasi lain terjadi, avatar langit dan bumi meledak menjadi awan energi yang tidak stabil. Nuh telah memotong ular itu menjadi dua untuk melakukan serangan itu, tetapi ular itu segera berubah bentuk. Tubuhnya yang sangat besar juga menjadi pertahanan alami terhadap ledakan tersebut, yang tidak segan-segan digunakan oleh Noah. Anda bajingan, ular abadi mengutuk, dan kemarahannya semakin meningkat ketika Nuh muncul dalam penglihatannya. Tenanglah, idiot, tegur Noah dengan suara gemuruh yang menghilangkan sebagian amarahnya. Mari kita bunuh langit dan bumi dulu. Kamu adalah targetku, desis ular itu dengan dingin. Dan bagaimana kamu berencana melawanku di sini? Noah bertanya sebelum menoleh untuk melepaskan laut hitam yang menghentikan sebagian arus putih yang masuk. Saya tidak takut dengan serangan ini, klaim ular abadi. Mereka juga tidak takut padamu, jelas Noah. Tidak bisakah kamu melihat bagaimana langit dan bumi mengabaikanmu? Mereka mengira kamu terlalu lemah untuk bergabung dalam pertempuran ini. Ular abadi terdiam. Arus putih sebagian besar terbang ke arah yang acak, tetapi beberapa di antaranya menargetkan Nuh. Hal itu tidak terjadi pada makhluk itu. Armor dan tubuhnya hanya menderita karena sisa-sisa serangan itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 2346 beku. Ular abadi tidak pernah terlalu memikirkan tindakannya. Pada intinya, makhluk itu adalah binatang ajaib, jadi ia bangga dengan perilaku naluriahnya. Kemarahannya juga seringkali mengalahkan gagasan-gagasannya yang masuk akal, yang hanya berujung pada sikap sembrono yang terus-menerus. Meski begitu, Nuh sadar apa yang bisa memicu kemarahan ular itu. Makhluk yang sangat sombong akan melihat kurangnya rasa hormat atau pertimbangan sebagai penghinaan yang luar biasa. Alasan serupa telah memulai pertarungannya dengan Marcella dan bahkan memicu permusuhannya dengan Nuh. Ular abadi bukanlah sekutu langit dan bumi. Makhluk itu sebenarnya berencana untuk menghancurkan mereka, tetapi Nuh lah yang pertama kali memikirkannya. Namun, tidak ada serangan putih yang secara spesifik menargetkan mereka, sehingga kemarahan mereka tertuju pada para penguasa. Mereka tidak berpikir Anda bisa menyakiti mereka, Noah menambah kemarahannya. Mereka tidak melihatmu sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi pertempuran. Kata-kata Nuh menggelegar di benak ular abadi dan berdampak pada konsentrasinya secara keseluruhan. Retakan terbuka pada armor bekunya hingga seluruh strukturnya hancur, memperlihatkan tubuh raksasa yang tersembunyi di dalamnya. Sementara itu, mata reptilia ular terus mengamati berbagai arus. Hal ini menyebabkan beberapa serangan berkumpul terhadap Nuh dan memaksanya untuk melancarkan tindakan balasan. Bentrokan tersebut seringkali menghasilkan semburan api secara acak, namun tidak satupun dari mereka yang menggunakan kesempatan itu untuk terbang menuju makhluk itu. Ular abadi jelas sering mengalami kerusakan. Itu terlalu besar untuk tetap tidak tersentuh di tengah kekacauan yang tebal itu, tapi tidak ada satupun yang berarti ketika serangannya tidak memiliki serangan yang ditujukan secara khusus padanya. Nuh hanya perlu melihat wajah ular abadi untuk mengetahui bahwa kata-katanya mempunyai efek yang diinginkan. Makhluk itu tidak akan mempedulikannya lagi dengan semua amarah yang memenuhi pikirannya. Sejujurnya, Nuh tidak menyangka ular abadi akan berbuat banyak di pertempuran terakhir. Makhluk itu sama sekali tidak lemah, tapi langit dan bumi terlalu kuat. Meski begitu, menghancurkan sosok kristal sambil melarikan diri dari ular itu akan merepotkan,
jadi Nuh mengarahkan amarahnya ke langit. Tidak ada salahnya untuk menambahkan target yang begitu besar dan merepotkan ke timnya, terutama saat serangan yang mencakup seluruh bidang yang lebih tinggi. Aku tidak bisa tinggal di sini, Noah akhirnya melanjutkan sementara serangkaian garis hitam keluar dari tubuhnya dan membersihkan sebagian badai. Sampai jumpa setelah pertempuran selesai. Kamu tidak akan kemana-mana, jawab ular abadi sebelum membentak Nuh. Ular itu telah menggunakan tubuhnya yang besar untuk melancarkan serangan yang tidak dapat dihindari, tapi itu tidak menjadi masalah bagi Nuh. Dia mendapati dirinya berada di tepi mulut makhluk itu, tetapi makhluk itu tidak dapat menutupnya karena tubuhnya terlalu tangguh. Apa yang sedang kamu lakukan? Noah menghela nafas saat dia bersiap untuk memotong seluruh bagian bawah mulutnya. Aku akan mengakhiri pertempuran ini sekarang, ular itu mendesis, dan Nuh melihat semburan cairan perak memenuhi mulut raksasa itu. Noah bisa dengan mudah memblokir serangan itu. Cairan perak tidak membawa banyak momentum atau sifat destruktif. Sebuah pukulan darinya saja sudah bisa membubarkan semburan itu, tapi nalurinya menyuruhnya untuk tidak menghentikan serangan itu. Susunan ruang waktu di sekitar Nuh bergetar sesaat, memungkinkan dia meninggalkan mulut dan terbang menjauh. Manuver mengelak itu tidak melukai ular abadi, dan Noah bahkan memutuskan untuk tetap berada di area tersebut setelahnya. Ular abadi mengangkat kepalanya dan melebarkan mulutnya sebanyak mungkin sementara cairan perak terus mengalir keluar darinya. Serangan itu pasti jatuh pada arus putih, dan sebagian darinya bahkan membeku. Tetapi serangan keseluruhan akhirnya menghancurkan bagian-bagian itu. Noah sempat keluar untuk mencari figur kristal lainnya, namun prosesnya terasa terlalu menawan. Ular abadi merencanakan sesuatu, dan nalurinya menyuruhnya untuk memeriksa tempat kejadian. Es tidak pernah menumpuk, dan ular abadi juga terus menderita luka dalam kekacauan itu. Namun, dagingnya selalu muncul kembali. Tetapi hal yang sama tidak terjadi pada bongkahan energi kristal yang membeku. Nuh mengayunkan pedangnya ke kiri dan ke kanan untuk menjaga dirinya tetap aman, dan sebuah penjelasan perlahan muncul di benaknya. Dia bisa memahami apa jadinya ular itu, jadi taktiknya juga menjadi jelas. Badai putih seakan mereda sementara ular itu sibuk meludahkan cairan perak. Belum ada yang terjadi, tapi langit dan bumi sudah merasakan perubahannya. Nuh juga segera merasakan sesuatu, dan teman-temannya mengikuti. Mereka semua berhenti berkelahi dan mengalihkan perhatian mereka ke lingkungan sekitar untuk memeriksa perubahan yang akan terjadi. Tiba-tiba, daratan beku yang sangat luas muncul di sekitar bidang yang lebih tinggi. Mereka tidak dapat menghentikan keseluruhan serangan pasukan kulit putih, namun mereka menghambat kemajuannya dan menciptakan banyak wilayah aman. Es akhirnya muncul tepat di depan langit dan menyebar hingga seluruh lapisan putih tertinggal di belakang penghalang beku itu. Kemampuan ular abadi bahkan menebal, dan cahaya langit dan bumi perlahan berhenti menyebar ke alam yang lebih tinggi. Langit tidak membeku, tapi ular abadi telah mengumpulkan cukup banyak es untuk memblokir pengaruhnya. Seluruh dunia kini ditutupi lapisan perak yang memantulkan cahaya pucat di banyak daratan terapung. Jumlah energi kristal di dunia menurun secara eksponensial, membersihkan sebagian besar wilayah dan memungkinkan Nuh menemukan avatar yang tersisa. Teman-temannya juga memperhatikannya, dan seluruh tim bergegas menyingkirkan barang-barang itu. Ledakan warna-warni meluas ke pesawat yang lebih tinggi sementara Noah dan yang lainnya terbang ke kiri dan kanan untuk melancarkan serangan mereka. Pendekatan kejam mereka segera menghilangkan setiap jejak sosok kristal, yang mengakhiri serangan kulit putih. Dunia telah berubah pada saat itu. Ular abadi telah mengubah seluruh bidang yang lebih tinggi menjadi tontonan beku yang dipenuhi daratan es. Kelompok Nuh bahkan kesulitan merasakan langit dan bumi pada saat itu, yang mendorong mereka berkumpul di sekitar makhluk raksasa itu. Orang ini ternyata berguna, komentar Raja Elbas saat ular itu akhirnya menutup mulutnya. Mengejutkan. Apa yang mengejutkan tentang ini? Ular abadi mendesis. Aku akan membunuhmu. Tenang, Noah mendengus sambil mendarat di atas kepala ular itu agar mulutnya tetap tertutup. Adakah yang tahu apa yang terjadi sekarang? Raja Elbas dan yang lainnya memandang ke langit. Es perak menghalangi mereka mempelajari reaksi langit dan bumi. Namun alam yang lebih tinggi memiliki petunjuk lain yang dapat membantu mereka. Marcella sudah mulai bertarung dengan Queen dan Vesuvia, namun datangnya es telah mengganggu pertarungan mereka. Decumia juga tetap berada di area tersebut, namun tidak ada satupun kultivator yang memiliki hak istimewa yang menunjukkan kekhawatiran tentang keadaan pesawat yang lebih tinggi saat ini. Kaisar dan lawan-lawannya juga telah berhenti bertarung ketika es tiba. Para penggarap yang memiliki hak istimewa tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap peristiwa tersebut, tetapi Caesar terus menunjukkan senyum lebarnya. Keyakinan yang kuat keluar dari tubuhnya, dan itu sudah cukup untuk memberikan jawaban. Kalau tidak, akan terlalu mudah, iblis ilahi tertawa sambil mengumpulkan energi di telapak tangannya untuk membuat secangkir anggur. Kalau begitu, kita hanya punya satu pilihan lagi, desah Raja Elbas.
Memang, jawab Noah sambil melayangkan pukulan ke bawahnya untuk mencegah ular itu berbicara atau melancarkan serangan. Kita harus menghancurkan langit. Kelahiran Pedang Iblis bab 2347 aneh. Pengumuman itu membuat suasana hati hampir semua orang menjadi tegang. Anggota tim Nuh yang cerdas mengetahui apa isi rencana tersebut, dan mereka tidak tahu apakah mereka dapat memenuhinya. Situasinya juga tidak terdengar bagus di benak Nuh. Dia memeriksa teman-temannya, dan apa yang dilihatnya tidak menjanjikan. Semua orang tampak cukup lelah, terutama Wilfred dan daratan. Pibrida bukanlah masalah nyata karena dia akan membakar dirinya sendiri sebelum keluar dari pertempuran, tapi makhluk itu tidak memiliki kebebasan itu. Daratan telah melukai dirinya sendiri melalui sebagian besar serangan. Safu melakukan yang terbaik untuk melindunginya, tetapi langit dan bumi tidak memberikan banyak ruang untuk digunakan. Pandangan sekilas ke arah Sword Sein juga menegaskan kekhawatiran Nuh. Pakar itu tersembunyi begitu dia memahami pertanyaan diam Nuh. Adegan tersebut memiliki beberapa aspek positif. Raja Elbas, Alexander, Sword Sein, dan Divine Demon seperti Nuh. Bentrokan itu telah membesarkan mereka, namun mereka masih bisa mengekspresikan kekuatan puncak mereka. Si kebodohan entah bagaimana telah berubah menjadi sosok yang marah lagi. Tubuhnya berantakan, tapi sepertinya dia tidak peduli dengan luka itu dan hanya fokus mengunyah avatar kristal yang cacat di mulutnya. June sibuk menyembuhkan luka-lukanya karena kekuatan besar yang dihasilkan oleh Perfect Circuit yang terus meluasnya. Tubuhnya masih bisa menangani levelnya saat ini, tapi itu mengizinkan kerusakan yang dideritanya. Pencuri tertinggi tampak terlalu sibuk bermain-main dengan kumpulan inti putih yang dicuri selama penyerangan untuk mempedulikan perintah Nuh. Noah biasanya akan sedikit memarahinya, tapi dia membiarkannya lolos karena dia sepertinya mampu menunjukkan kekuatan puncaknya. Ular itu juga merupakan tambahan yang bagus untuk tim, terutama setelah pemaksaan baru-baru ini. Noah tidak bisa menggunakannya dalam bentrokan yang tepat, tapi melemparkannya ke arah beberapa serangan kedengarannya cukup bagus. Secara keseluruhan, tim masih bisa bertarung, tapi target baru mereka tidak menampilkan sosok kristal. Langit akan membutuhkan lebih dari sekedar serangan gabungan untuk runtuh, dan langit dan bumi tidak akan pernah memberikan waktu kepada kelompok tersebut untuk menyelesaikan pendekatan itu. Aku punya ide, akhirnya Noah mengumumkan. Fokuskan semua yang kita miliki di satu tempat, lanjut Raja Elbas. Itulah intinya, jawab Noah. Bisa ditebak, desah Raja Elbas. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Nuh bertanya. Saya mungkin bisa membangun sesuatu jika Anda memberi saya cukup waktu, saran Raja Elbas. Sesuatu yang membantu kita memfokuskan semua yang kita miliki pada satu tempat, goda Nuh. Raja Elbas tidak langsung menjawab. Dia menatap Noah selama beberapa detik sebelum mengulangi kata-katanya sebelumnya. Itulah intinya. Dapat diprediksi, si kebodohan berseru sambil mencapai sisi Raja Elbas dan terus mengunyah pertarungan kristal yang cacat itu. Sebagian air liurnya mengenai Raja Elbas, tetapi tubuhnya membakarnya sebelum meninggalkan bercak basah. Aku tidak akan pernah bekerja denganmu, dengus ular abadi. Bisakah kamu menghilangkan sebagian es untuk membuka jalan? Alexander bertanya, tidak peduli dengan ucapan ular sebelumnya. Esku abadi, ular abadi menyatakan, tidak ada yang bisa menghapusnya. Kami menjadi idiot baru, Divine Demon tertawa. Anda adalah bagian dari kelompok itu, komentar Raja Elbas. Muridku ini selalu sangat dingin, desah iblis ilahi sebelum menyesap cangkirnya. Menjadi sangat tidak berterima kasih setelah semua yang aku ajarkan padanya. Kamu tidak mengajariku apapun. Raja Elbas mengejek. Apakah kamu tidak terbiasa dengan kekuatan kami sebelumnya? Si kebodohan bertanya. Apakah kamu baru saja menyadarinya? Raja Elbas bertanya sebelum mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak pernah berbicara dengan babi. Menurutku kita membiarkan langit dan bumi mendatangi kita dengan avatar mereka lagi, usul pencuri tertinggi. Kami tidak menerima saran dari seseorang yang hanya tertarik mencuri, jawab June. Apakah kamu tidak ingin bertarung lagi di kekacauan sebelumnya? Pencuri tertinggi bertanya-tanya. Langit sepertinya bukan target yang menarik. June membuka mulutnya sebelum menutupnya. Dia melirik lapisan beku di sekitar langit, dan matanya bersinar ketika sebuah ide muncul di benaknya. Tetap saja, Noah siap memarahinya begitu dia meminta persetujuannya. Jangan pernah memikirkannya. Kami akan membakar energi mereka lebih cepat, kata June. Dan ambil banyak barang mereka, tambah pencuri tertinggi. Dan makan yang banyak, teriak si bodoh. Mengapa kamu bergabung dalam percakapan ini? Wilfred bertanya. Aku bisa mencium kedatangan jawaban Xavier, jelas De Fuleri. Itu suatu dedikasi, iblis ilahi tertawa sambil menepuk punggung babi. Aku menjadi kuat hanya untuk satu tujuan ini, si babi dengan bangga mengumumkan sambil mengangkat kepalanya. Apakah kamu yakin ingin kami bertahan hidup? Raja Elbas berbisik kepada Nuh. Sudah terlambat untuk berpindah faksi, kata Noah. Fokuslah untuk membuka jalan menembus langit. Itulah kesempatan terbaikmu untuk menyingkirkan babi itu. Menembus langit, desah Raja Elbas.
Noah, kamu tahu apa yang aku pikirkan? Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Noah mengangkat bahu. Itulah penghalang terakhir. Kita bisa menyentuh level mereka, Alexander bergabung dalam percakapan. Kita mungkin tidak mempunyai kesempatan itu jika kita menunda serangan kita. Langit dan bumi tidak dapat mencapai perpaduan itu dengan mudah, jelas Raja Elbas. Mereka mungkin memerangi kita untuk mengumpulkan informasi tentang dunia kita. Kita mungkin bisa mendapatkan jawaban atas masalah mereka. Apakah mereka tidak akan sampai di sana? Nuh bertanya-tanya. Dia mengerti maksud Raja Elbas, tapi mereka masih membicarakan langit dan bumi. Para penguasa tidak keberatan menunggu beberapa era untuk menyempurnakan evolusinya. Mereka pasti memiliki batasan terkait terobosan mereka, tebak Raja Elbas. Mungkin level mereka saat ini tidak dapat menahan mereka lagi setelah mereka mendapatkan kembali individualitas mereka. Itu masuk akal, jawab Noah. Mereka mendorong opsi tercepat. Saya tidak akan terkejut jika mereka punya rencana lain, komentar Alexander. Bagaimanapun, kata Raja Elbas, tidak ada salahnya jika kita bergegas. Noah mengangguk dan menepuk kepala ular itu, tapi sensasi aneh memenuhi pikirannya. Ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa menemukan sumber perasaan itu. Raja Elbas sepertinya merasakan kekhawatiran yang sama dengan Nuh. Keduanya saling bertukar pandang penuh arti namun tidak bisa menemukan sesuatu yang pantas untuk waktu atau kata-kata mereka. Mereka berdua tersesat di depan sensasi aneh itu. Aku sudah bilang padamu, desis ular abadi. Esku abadi. Dan menurutmu mengapa kamu bisa menyuruhku berkeliling? Aku harus memakanmu sekarang juga. Sejujurnya Noah tidak tahu apakah ular abadi bisa menghilangkan esnya, tapi menggunakan sebagian darinya untuk membuat armor seharusnya tidak menjadi masalah. Keras kepala makhluk itu adalah satu-satunya masalah, tapi seseorang segera datang membantu Nuh. Itu pola pikir pecundang, seru si babi sambil mendarat di hadapan kepala ular. Ular abadi membentak si kebodohan tanpa bersusah payah menyampaikan pengumumannya, tapi babi itu secara ajaib muncul lagi di hadapannya. Perjalananmu masih panjang, desah si bodoh. Rasa laparmu memang besar, tapi salah tempat. Jejak kebijaksanaan naluriah keluar dari tubuh si bodoh yang marah dan membuat ular tertarik dengan kata-katanya. Makhluk raksasa itu justru terdiam menunggu babi menjelaskan pendiriannya. Kamu tidak akan mendapatkan semua makanan lezat di langit jika kamu memakan Nuh sekarang, jelas The Fuleri. Aku bisa menangani langit sendirian, keluh ular abadi. Bisakah kamu? Babi itu bertanya. Pasti ada keraguan dalam diri Anda. Mengapa Anda ingin mengambil risiko? Gunakan Nuh untuk memecahkan langit, makan apa yang keluar, lalu lanjutkan ke makanan berikutnya. Kamu mungkin ada benarnya, desis ular itu dengan dingin. Saya bisa mengajarkan rahasia di balik kebijaksanaan saya jika Anda menjadi murid saya, seru si bodoh dengan bangga. Aku tidak akan memakan siapapun sampai langit hancur berkeping-keping, tambah ular abadi, mengabaikan komentar babi sebelumnya. Tidak, si bodoh menyela. Kamu benar-benar bisa memakan sapi. Si kebodohan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya karena tujuannya mendarat di kepalanya. Nuh, Alexander, dan Raja Elbas berusaha membungkam babi itu, dan tawa iblis-iblis segera tiba. Kelahiran Pedang Iblis bab 2348 layak. Decumia tidak punya niat untuk ikut bertarung, dan Marcella harus menghadapi Queen dan Vesuvia jika dia berani bergerak. Kaisar juga merawat para penggarap istimewa lainnya, dan pekerjaannya menjadi lebih mudah setelah ambisi Nuh menimbulkan keraguan di benak mereka. Caesar adalah satu-satunya ahli yang bisa menghalangi tim, tapi dia sepertinya tidak peduli dengan rencana mereka. Sikap menunggunya membuat Noah dan teman-temannya kesal, tetapi mereka tetap ikut saja untuk saat ini karena ada masalah yang lebih besar untuk ditangani. Nuh tidak pernah begitu fokus, dan kegembiraan memenuhi pikirannya. Dia telah menunggu seluruh kehidupannya yang kedua untuk saat itu. Perjalanannya akhirnya mencapai titik di mana dia bisa membidik langit. Tentu saja misteri langit sudah lama hilang. Bagaimanapun, Nuh dan teman-temannya telah melewati lapisan putih itu berkali-kali. Namun, mereka tahu segalanya tidak akan semudah ini sekarang. Langit telah mengalami banyak serangan sepanjang medan perang terakhir. Teknik luar biasa dan kemampuan kuat telah mendarat di lapisan putih itu, tapi tidak ada yang berhasil merusaknya. Nuh bahkan meramalkan langit dan bumi tidak akan tinggal diam jika langit benar-benar dalam bahaya. Tim tersebut mungkin hanya memiliki satu kesempatan untuk menghancurkan struktur itu, dan Noah memiliki niat untuk tidak menyia-nyiakannya. Raja Elbas, Swartsein, Wilfred, June, dan Alexander mulai bersiap segera setelah pertengkaran berakhir. Para ahli tidak berbicara, tetapi mereka secara naluriah mengetahui peran mereka dalam serangan yang akan segera terjadi. Raja Elbas memanggil kekuatan kuasi peringkat 10 palsunya untuk membangun struktur besar yang dengan cepat berbentuk seekor domba jantan. Api berkobar dari permukaannya dan berubah menjadi bor sementara seluruh benda itu mengeras dan Raja Elbas terus menambahkan bahan ke kainnya. Wilfred hanya membutuhkan pandangan sekilas dari Raja Elbas untuk memahami perannya.
Bibrida tersebut terbang di bawah domba jantan untuk menguji bobot dan sifat panasnya. Kulitnya hampir meleleh saat dia menyentuh benda itu, tapi dia kembali mengangguk ke arah Raja Elbas setelah ujiannya. Sword Saint mendekati daratan yang cacat untuk memeriksa kerusakannya. Makhluk raksasa itu telah kehilangan sebagian besar tubuhnya, namun intinya masih utuh. Ia masih bisa mengeluarkan energi korosif dan ketajamannya, tapi usaha itu mungkin akan membunuhnya. June meninggalkan kelompoknya untuk mendarat di salah satu daratan beku yang mengambang. Dia menyilangkan kaki untuk duduk di atas es dan menutup matanya untuk memusatkan seluruh perhatiannya pada sirkuit sempurna miliknya. Detak jantung mulai bergema dari posisinya, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Alexander meniru June, tetapi pendekatannya tidak mengharuskan dia terbang jauh. Dia menyilangkan kaki dan mulai berjalan melalui kehampaan sementara getaran menjalar ke seluruh tubuhnya. Auranya meningkat selama proses tersebut, tetapi tidak ada benda berbahaya yang terbang ke arah teman-temannya. Pencuri tertinggi memeriksa persiapannya, tetapi inti putih yang melayang di sekitarnya sering kali menarik perhatiannya. Dia tampak berkonflik, tapi cemoohan kesal keluar dari mulutnya saat dia menyadari tatapan dingin Noah. Kau tidak bisa lagi bercanda, keluh pencuri tertinggi. Bisakah kamu mencuri sesuatu yang penting dari langit? Nuh bertanya. Aku tidak peduli apa yang kamu ambil, asalkan itu mengganggu langit dan bumi. Kita harus bisa membuka jalan dengan ini, tambah Raja Elbas sambil mengutak-atik domba jantan itu. Pencuri tertinggi melirik domba jantan itu sebelum mengalihkan pandangannya ke langit. Nuh dapat melihat keserakahan muncul di wajahnya, tetapi sang ahli akhirnya menundukkan kepalanya dan menghela nafas tak berdaya. Saya membutuhkan waktu terlalu lama untuk mencuri sesuatu yang relevan, jelas pencuri tertinggi. Aku yakin langit dan bumi juga memasang banyak perlindungan, jadi menggunakan kekuatanku secara acak tidak akan membawa kita kemana-mana. Kalau begitu pergilah dengan orang idiot lainnya, Raja Elbas mendengus. Tidak, pencuri tertinggi mengutuk. Saya akan berada di garis depan. Kirimkan barang Anda setelah saya menyelesaikan tugas saya. Raja Elbas mau tidak mau berbalik untuk memeriksa pencuri tertinggi. Pengumuman tersebut cukup mengejutkan, namun sang ahli terlihat serius, sehingga Raja Elbas memutuskan untuk mempercayainya dan kembali bekerja. Pencuri tertinggi menyerap inti putih di dalam tubuhnya pada saat itu, dan dia bahkan menjentikkan jarinya untuk mencuri sosok kristal di dalam mulut babi. Si bodoh jelas tidak menyukai hal itu, tapi pencuri tertinggi jatuh ke dalam kondisi meditasi mendalam yang melindunginya dari keluhan apapun. Jangan pernah mencobanya, Noah memperingatkan sebelum si bodoh bisa mengeluarkan kekuatannya. Langit memiliki lebih banyak makanan daripada yang bisa Anda bayangkan. Tapi itu makananku, kebodohan itu mengeluh. Aku akan membiarkanmu bekerja sama dengan Xavier, suap Noah. Mata si bodoh berbinar, dan dia langsung terdiam untuk mencapai sisi Raja Elbas. Pakar itu memelototi Noah, tapi dia tidak menyuarakan keluhan apapun. Jauh di lubuk hati, Raja Elbas tahu bahwa dialah satu-satunya yang mampu mengendalikan dan meningkatkan kemampuan bawaan babi. Aku juga akan berada di garis depan. Seru ular abadi. Tidak ada yang bisa mendahuluiku. Noah memikirkan masalah itu selama beberapa detik sebelum memberikan persetujuannya. Kekuatan ofensif ular itu tidak luar biasa, tetapi tubuhnya dapat memberikan perlindungan tanpa batas. Menempatkannya di depan tim hanya akan menguntungkan serangan itu. Kamu sangat pendiam, goda Noah akhirnya sambil mendekati iblis surgawi. Iblis surgawi mengosongkan cangkirnya dan mengubahnya menjadi energi berwarna merah darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Pandangannya tertuju pada prasasti emas di kejauhan, tapi dia segera membawanya kembali ke Nuh. Apakah kamu mengkhawatirkan yang lain sekarang? Nuh tertawa, seolah-olah ejek iblis surgawi. Para idiot itu mengecewakan. Seharusnya aku menggunakan lebih banyak naga untuk melawan mereka. Sekarang naga-naga itu sudah hilang, desah Noah tanpa menambahkan apapun. Iblis surgawi tidak membutuhkan penghiburan, dan Nuh tahu bahwa formalitas biasa tidak termasuk dalam situasi itu. Apakah kamu sudah bernostalgia? Canda iblis ilahi. Kaulah yang merasa sedih, tegur Noah. Perasaan apa? Teriak iblis ilahi. Saya menikmati momen ini. Ini layak untuk dipikirkan dan direnungkan. Kamu jadi puitis sekarang, ejek Noah. Saya selalu puitis, klaim Divine Demon. Pastikan untuk tidak melupakan apapun kali ini, kata Noah. Saya tidak akan ragu untuk melupakannya jika itu membantu saya, ejek Divine Demon. Meski bukan berarti aku mau. Sayang sekali, bukan begitu? Nuh bertanya-tanya. Memang benar, desah iblis surgawi. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan dalam serangan berikutnya? Nuh bertanya. Aku akan memikirkan sesuatu, kata iblis surgawi. Jangan terlalu menggoda Xavier, Noah terkekeh. Aku mungkin akan menggoda semua orang, sesumbar Divine Demon. Kalau begitu, kita sudah siap, kata Noah. Tidak kusangka akhir-akhirnya ada dalam genggaman kita, bisik iblis ilahi. Megah, lampu merah darah menyala di hadapan Nuh dan iblis surgawi untuk membuat dua cangkir penuh anggur.
Noah tidak ragu-ragu untuk mengambilnya, dan iblis ilahi yang tersenyum muncul di pandangannya saat dia berbalik. Kamu melakukannya dengan baik, ahli warisku, Divine Demon mengumumkan. Kamu tidak menyia-nyiakan warisanku. Saya membawanya ke puncak perjalanan kultivasi, koreksi Noah sebelum melemparkan seluruh cangkir ke dalam mulutnya. Begitulah seharusnya iblis berbicara. Divine Demon tertawa sambil juga mengosongkan cangkirnya. Serangkaian getaran hebat memenuhi area tersebut pada saat itu. Pencuri tertinggi, Alexander, dan June menghentikan meditasi mereka dan berkumpul di dekat domba jantan emas. Tubuh mereka tampak di ambang ledakan, yang menandakan kesiapan mereka untuk bentrokan yang akan terjadi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2349 Retak. Keheningan langit dan bumi sungguh menakutkan. Mustahil untuk memahami apa yang dilakukan para penguasa di langit, dan kurangnya reaksi mereka hanya meningkatkan ketegangan keseluruhan di alam yang lebih tinggi. Para penguasa jelas merencanakan sesuatu, tetapi hal yang sama juga terjadi pada musuh-musuh mereka. Yang terakhir sudah siap, dan Nuh melakukan pemeriksaan terakhir untuk meredakan kekhawatirannya. June harus berhati-hati dengan kekuatan yang terkumpul di tubuhnya. Jaring ketat yang terbuat dari bunga api menutupi lukanya dan mencegah energinya keluar melalui luka tersebut. Tapi jaring tersebut juga menciptakan jendela yang terhubung langsung dengan sirkuit sempurna miliknya. Semua orang dapat melihat bahwa bagian dalam tubuh June tidak lebih dari energi mentah dan keras. Tingkat bahan bakarnya juga luar biasa. Nuh harus menggunakan negara bagian kuasi peringkat 10 palsu Raja Elbas sebagai perbandingan untuk mengevaluasi kekuatannya. Alexander berjuang untuk mempertahankan bentuk manusianya. Tonjolan seperti cacing menjalar ke seluruh tubuhnya, potongan kulitnya berubah warna, dan beberapa ototnya menggembung sebelum mengempis saat dia berdiri diam dan tetap fokus pada kemampuannya. Pencuri tertinggi lebih stabil daripada rekan-rekannya, tetapi jelas bahwa pikirannya ada di tempat lain. Matanya tampak hilang dalam pemandangan yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, dan keseluruhan sosoknya menjadi lebih putih karena suatu alasan. Ketiga ahli tersebut tidak dalam kondisi untuk menjawab pertanyaan, dan tidak ada rekan mereka yang menelepon. Kelompok itu hanya peduli pada kecakapan bertarung mereka, dan tekanan yang terpancar dari sosok mereka lebih dari memuaskan. Geraman pelan akhirnya keluar dari mulut Noah, membawa perintah yang menyampaikan keinginan murni. Dia membuat suaranya begitu lembut sehingga teman-temannya memahami maksudnya tanpa merusak konsentrasi mereka. Pencuri tertinggi dan ular abadi melesat ke atas pada saat itu. Daratan beku dan sebagian es di sekitar langit terbang melalui bidang yang lebih tinggi untuk mencapai makhluk itu. Baju besi perak merenggut nyawanya, menyingkap sebagian lapisan putih dalam prosesnya. Ular abadi tidak memiliki tugas khusus, dan pola serangannya juga cukup sederhana. Makhluk itu menjentikkan ekornya, dan gerakan itu menghasilkan momentum yang jauh lebih besar karena peningkatan ukuran yang diberikan oleh armor beku tersebut. Teknik tersebut mendorong ular raksasa itu ke langit. Kecepatan larinya cukup cepat, dan pendaratannya di lapisan putih menghasilkan gelombang kejut yang memenuhi sebagian besar bidang yang lebih tinggi dengan badai. Tentu saja, sundulan sederhana itu tidak mempengaruhi langit sama sekali. Ular abadi bahkan menambah bobot serangannya, namun kekuatan fisik belaka tidak dapat melukai lapisan putih. Bahkan Nuh pun akan gagal dalam hal itu. Pencuri tertinggi segera mencapai ular abadi, tetapi tatapannya yang hilang tidak pernah tertuju pada teman-temannya. Ular itu tetap sama karena terus menanduk langit, tapi yang terjadi selanjutnya memaksanya mengalihkan perhatiannya. Pencuri tertinggi meletakkan kedua tangannya di langit sebelum menutup matanya. Inti putih yang diserap sebelumnya keluar dari tubuhnya untuk menunjukkan warna biru baru. Benda-benda itu mulai berputar di sekitar sang ahli, dan serangkaian kristal biru merembes keluar dari kulitnya. Kristal biru itu meluas hingga keseluruhan tubuh pencuri tertinggi memperoleh penampilan yang sama seperti avatar langit dan bumi. Sementara itu, inti-intinya terus berputar di sekelilingnya, dan energi putih akhirnya terakumulasi di area tersebut. Pencuri tertinggi menghasilkan jenis bahan bakar yang terasa identik dengan apa yang digunakan langit dan bumi dalam serangan sebelumnya. Dia meniru energi kristal dan bahkan menambahkan pengaruh tekad penguasa untuk menyesuaikan kekuatan itu dengan langit. Tidak ada kekuatan eksternal yang mempengaruhi energi putih, namun langit secara alami menariknya karena kemiripannya dengan apa yang mengalir di balik permukaannya. Prosesnya cukup cepat, dan segera mulai mempengaruhi keseluruhan kristal dan warna putih yang menutupi pencuri tertinggi. Pencuri tertinggi mendapatkan kembali warna alaminya, dan bahkan ekspresinya kembali fokus. Pandangannya melirik ke kiri dan ke kanan untuk mempelajari situasinya, tapi dia menunggu beberapa detik sebelum melakukan serangannya. Setelah keseluruhan energi putih memasuki langit, pencuri tertinggi bersinar dengan cahaya biru yang menyebabkan reaksi pada bahan bakar yang hilang tersebut. Bercak biru langit muncul di balik permukaan putih dan membuat seluruh area bergetar. Pencuri tertinggi memperlihatkan senyuman gila saat dia menurunkan lengannya dan menarik energi asing ke dalam langit.
Bercak biru itu meluas sebelum mendekati permukaan putih dan menembusnya untuk kembali ke bidang yang lebih tinggi. Energi biru membawa gas dan material putih saat bersatu kembali dengan pencuri tertinggi. Sang ahli menyita semuanya dan menyimpannya di dalam tubuhnya, namun ia terbang begitu prosesnya selesai. Ular abadi semakin tertarik dengan keseluruhan prosedurnya, namun ia tidak punya waktu untuk merasa kecewa dengan kepergiannya yang tiba-tiba karena cahaya keemasan memenuhi pandangannya. Wilfred menyuarakan tangisan manusia saat dia membanting domba jantan raksasa itu ke langit. Dampaknya menimbulkan lautan api yang menutupi lapisan putih dan meningkatkan ketidakstabilan yang disebabkan oleh pencuri tertinggi. Banyak latihan juga dilakukan, dan serangan tanpa henti dimulai. Sebagian api mencapai ular abadi dan jatuh ke wajahnya. Makhluk itu ingin mengeluh, tapi amarahnya sirna saat melihat Wilfred. Bibrida itu mendorong domba jantan itu, tidak peduli dengan luka yang membuka tangannya, dan ular itu melihat perilaku itu sebagai tantangan pribadi. Ular abadi menyelam ke laut emas untuk menanduk langit lagi. Nyala api melelehkan armornya dan membakar kepalanya, tapi luka-luka itu lenyap dalam waktu singkat dan memungkinkannya melanjutkan serangan. Wilfred menyerah untuk mendorong pada suatu saat dan langsung meninju punggung domba jantan tersebut untuk membantingnya lebih dalam ke laut. Dia bisa merasakan bahwa langit masih menghalangi jalan benda itu, jadi kekerasan serangannya meningkat setiap kali dia gagal menembusnya. Si bodoh dan Raja Elbas tiba di daerah itu, tapi Raja Elbas bertindak sendiri. Babi itu melompat ke laut dan menyedot semua apinya sebelum meletakkan pantatnya di langit. Gelombang kejut yang dahsyat merembes ke lapisan putih dan melahirkan gempa bumi, tapi Fuleri tidak peduli serangannya berdampak pada domba jantan itu. Tetap saja, Raja Elbas tetap mendarat di sisinya dan membuka wilayah emasnya untuk memaksa getaran tersebut ke dalam ritme tertentu. Sword Saint melakukan serangannya sekarang setelah laut telah menghilang. Hujan yang terbuat dari tetesan perak menyerbu langit, memberikan perhatian khusus pada ketidakstabilan yang disebabkan oleh teman-temannya. Sang ahli sepertinya bisa merasakan pedang mana yang bisa menguntungkan kondisi serangan saat ini. Safu dan daratan mengikutinya, dan serangan mereka tak terhindarkan menarik perhatian mereka. Makhluk raksasa itu memiliki cahaya perak di sekeliling tepinya, tetapi energi gelap tumbuh di dalamnya sebelum naga itu mendorongnya ke langit. Serangan tersebut tidak melahirkan toren apapun pada saat itu. Safu telah meluncurkan serangan bersih yang mendorong seluruh akumulasi kekuatan di area yang disentuh oleh daratan yang cacat. Retakan besar terbuka di daratan karena pelepasan energi yang terkondensasi. Kerusakan itu memberikan pukulan terakhir pada makhluk yang sudah cacat itu, yang akhirnya hancur berkeping-keping menjadi beberapa bagian raksasa. Potongan-potongan itu tidak hancur lebih jauh, tetapi siapapun yang memeriksa tempat kejadian dapat merasakan bahwa kehidupan telah meninggalkannya. Geraman lemah keluar dari batu-batu besar, tapi semuanya akhirnya menjadi sunyi. Daratan secara efektif mati di bawah pengawasan semua orang. Adegan ini membuat banyak pakar marah dengan kemarahan yang tidak masuk akal dan mengancam akan mengganggu serangan. Namun sebuah suara yang menghancurkan datang dan menghilangkan perasaan itu. Banyak pandangan beralih ke sumber kebisingan itu, dan gambaran luar biasa yang mereka lihat menyelimuti seluruh tim dengan harapan. Retakan besar namun dangkal muncul di langit. Kerusakannya tidak terlalu signifikan, namun para ahli dapat menemukan kenyamanan di dalamnya. Daratan berhasil menembus lapisan putih dengan serangan terakhirnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2350 Pedang. Serangan itu tidak menyisakan waktu untuk terkejut atau emosi lainnya. Kelompok tersebut berpegang pada ritme yang tidak jelas untuk mengoordinasikan serangan mereka, sehingga munculnya retakan dan kehancuran daratan tidak memperlambat serangan tersebut. Alexander dan June berteleportasi di bawah celah, dan Raja Elbas segera bergabung dengan mereka. Ketiganya melepaskan sebagian kekuatan mereka ketika mereka mempersiapkan serangan masing-masing, dan tekanan yang terkumpul di area tersebut hampir mengancam untuk menghambat proses tersebut. Ketiga ahli itu melepaskan begitu banyak energi sehingga retakannya meluas bahkan sebelum serangan mereka tiba. Percikan api tebal meletus di bulan Juni, nyala api yang pekat meninggalkan Alexander, dan nyala api yang membakar menyelimuti Raja Elbas. Ketiganya tampak diambang saling membunuh karena pengaruh pasif itu, namun mereka cukup kuat untuk menahan tekanan. June adalah orang pertama yang menyerang. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap retakan itu, dan keseluruhan tubuhnya berubah menjadi titik oranye menyilaukan yang mengeluarkan kumpulan petir yang kacau balau. Baut petir tidak memiliki bentuk tertentu. June tidak bisa memadatkannya menjadi satu teknik, tapi dia tidak ingin menurunkan keseluruhan kekuatannya, jadi dia mengeluarkan semua yang telah dia kumpulkan. Membuat kekuatan besar itu menempel pada satu arah membuat tubuh June mendekati batas strukturalnya, tapi dia tidak peduli. Pembalut luka yang berderak pecah, luka-lukanya semakin meluas, dan lubang-lubang terbuka di kulitnya seiring dengan banyaknya sambaran petir yang keluar dari tubuhnya. Namun, dia tetap diam untuk mengirimkan segalanya menuju celah itu. Ledakan yang terjadi setelah tumbukan dengan langit mendorong hampir semua orang menjauh.
Ular abadi dan kebodohan berakhir di es terdekat, dan Swordstain merasa perlu melakukan manuver mengelak untuk menghindari gelombang kejut. Wilfred harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan domba jantan itu di tempatnya. Tubuhnya tetap tidak berdaya menghadapi gelombang kejut, dan sebagian besar kulitnya menghilang akibat serangan dan benda panas tersebut. Meski begitu, domba jantan itu tidak bergerak, dan Wilfred bahkan memaksa ototnya untuk bertahan dari serangan tersebut. Sosoknya menjelma menjadi boneka berdarah yang terbuat dari otot menggembung dan daging terbuka, namun ia tetap menjalankan tugasnya. Raja Elbas mengandalkan teknik untuk bertahan dari gelombang kejut, sementara Alexander menggunakan kekuatan besar yang mengalir melalui tubuhnya untuk tetap pada posisinya. Raja Elbas melirik Alexander begitu giliran mereka tiba. Keduanya tidak memutuskan siapa yang harus duluan, tetapi perhitungan cepat terjadi di benak Raja Elbas dan membuatnya mengambil inisiatif. Api besar dan ganas yang keluar dari tubuh Raja Elbas mengembun di telapak tangannya segera setelah dia mengangkat lengannya. Sisa kekuatan kuasi peringkat 10 palsu yang mengalir melalui tubuh dan itemnya juga melonjak ke atas untuk menyatu dengan api emas. Mahkotanya meleleh, jubahnya menghilang, dan raungan familiar terdengar dari sosok Raja Elbas saat dia meletakkan semua yang dia miliki di telapak tangannya. Masa cahaya keemasan yang tidak stabil yang terkumpul di tangannya dengan cepat meluas dan menciptakan tombak yang menyilaukan yang tidak memiliki tepi yang jelas. Senjata itu tampak mustahil untuk diperiksa karena panas di sekitarnya. Bahkan Raja Elbas menderita saat menggunakannya karena sebagian besar kekuatan kuasi peringkat 10 palsunya telah masuk ke dalamnya. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk melemparkannya ke celah tersebut. Retakan itu benar-benar telah hilang. Serangan June meninggalkan bekas oranye terang di kekosongan yang menyembunyikan sebagian langit. Meski begitu, Raja Elbas tidak pernah kehilangan jejak di tempat yang rusak itu, jadi tombaknya menembus area yang tercemar itu dan mencapai sasarannya dengan mudah. Pesawat yang lebih tinggi terdiam sesaat. Semuanya menjadi sunyi. Waktu seolah berhenti mengalir ketika tombak itu mendarat di tengah celah. Kedamaian palsu itu tidak bertahan lama. Gelombang kejut yang melingkar dan halus meluas dari retakan tersebut, dan ledakan yang tepat segera menyusul. Gelombang panas yang tampaknya mampu melelehkan material apapun di dunia meluas dari retakan tersebut dan menelan lebih dari separuh bidang yang lebih tinggi. Sebagian dari es ular abadi langsung lenyap dan gagal muncul kembali karena suhu yang sangat tinggi akibat serangan Raja Elbas. Raja Elbas telah melakukan tindakan mengelak untuk menghindari akibat serangannya. Si kebodohan dan ular abadi juga melakukan hal serupa karena bahaya serangan itu. Area langit yang ditargetkan sekarang hanya tersisa Alexander, Wilfred, dan domba jantan besar itu. Benda itu menahan panas karena Raja Elbas memperkirakan hasil serupa, tapi kondisi Wilfred semakin memburuk. Asap dari dagingnya yang hangus menyembunyikan luka-lukanya, tapi jelas dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Alexander berada dalam kondisi serupa. Kulitnya dapat menahan serangan yang luar biasa, tetapi Raja Elbas berasal dari alam menakjubkan yang sama. Bibrida tidak bisa menghindari penderitaan cedera. Sebagian besar kulit Alexander telah hilang selama gelombang panas, namun bagian dalam tubuhnya tetap utuh. Namun, itu hanya mengungkapkan sifat sebenarnya dari teknik yang dipanggil selama persiapannya. Setiap helai otot Alexander membawa warna dan guncangan yang berbeda, mengikuti ritme yang unik. Para ahli akan dapat mendengar tangisan yang tak terhitung jumlahnya jika mereka mendengarkan dengan cermat. Berbagai kekuatan juga mengalir melalui struktur itu. Tampaknya mustahil bahwa satu makhluk dapat memiliki begitu banyak kemampuan, namun Alexander melampaui itu. Kemampuan tak terhitung jumlahnya yang dipanggil oleh Alexander mengambil bentuk untaian energi halus ketika meninggalkan tubuhnya. Otot-ototnya layu selama proses tersebut, tetapi dia terus mengumpulkan bahan bakar di atasnya. Untaian energi menyatu untuk menciptakan pusaran warna-warni yang terkondensasi menjadi titik hitam yang tidak stabil. Jumlah kekuatan yang terkandung dalam bentuk itu sungguh tak terduga, tapi Alexander menyentuhnya untuk menerapkan keunggulannya. Tempat yang tidak stabil tidak bisa diam ketika semua aspeknya membaik. Benda itu hancur dan mengeluarkan pilar berwarna pelangi ke arah retakan. Cahaya yang belum pernah disaksikan oleh pesawat yang lebih tinggi menerangi kehampaan. Nuansa yang tak terhitung jumlahnya mewarnai dunia dan mengubah seluruh pemandangan. Namun, area yang menjadi sasaran Alexander masih terlalu menyilaukan untuk dilihat. Alexander tidak memiliki kekuatan tersisa setelah melancarkan serangannya. Cahaya yang menyelimuti dunia membawa berbagai kemampuan destruktif, dan tubuhnya menyambutnya saat jatuh ke dalam kehampaan. Menangkap Alexander sebelum dia dapat meninggalkan jangkauan alam yang lebih tinggi dan menyelimutinya dengan materi gelap sebelum membuangnya. Safu muncul dan memakan Alexander sebelum melangkah ke samping. Nuh membiarkan cahaya warna-warni menyinari tubuhnya. Berbagai teknik mencoba mengubah dan memengaruhi strukturnya, tetapi tidak ada yang menembus pertahanan bawaannya. Sementara itu, mata reptilnya menatap ke antara berbagai batu besar mengambang yang tercipta akibat kehancuran daratan.
Aku memang menciptakan pedang yang menembus langit, pikir Noah sambil terbang tepat di bawah celah itu, tidak peduli dengan gelombang dahsyat warna-warni yang telah menguasai area tersebut. Kehadiran akhirnya terwujud di dalam dunianya. Safu akhirnya kembali, dan geraman pelannya memicu reaksi berantai yang membuat pikiran Nuh cukup berisik. Ya, kamu benar, pikir Noah sambil mengangkat tangannya yang tanpa pisau ke atas kepalanya. Sudah waktunya mengubahku menjadi pedang itu.